Makanya doa kita kalau habis sholat, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala. Itu jangan ditinggalin doanya. Kenapa? Minta dikuatin hatinya, keimanannya. Apalagi yang tinggalnya di negara yang mayoritas non muslim. Baru keluar, tadi dijelaskan oleh Syekh Fikri ya. Masya Allah, Syekh Ustadz Haikal, Fikri Haikal. Agak lupa namanya ya. Masya Allah. Bu. Jadi menata keimanan dalam hati itu susah, Pak. Sekarang ada gadget. Gadget ini luar biasa. Bu, orang yang dikatakan sejati dirinya beriman kepada Allah adalah orang dikala dia sendirian tetap beribadah kepada Allah. Pas lagi takbir. Jadi selama ini banyak yang salah. Niat itu karena kita udah keseringan. Dulu diajarin guru kita masih kecil-kecil. Kan kalau anak-anak diajarin guru SD, niat itu kapan? Sebelum takbir. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adan lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu bukan niat namanya, tapi talafus. Pelafasan biar kita nggak lupa mau sholat apa. Tapi niat itu mahaluha fil qalb. Gak ada niat itu tempatnya di lisan, tapi di hati. Di lisan namanya talafus, pelafasan. Jadi niat sholat ketika takbir, kita angkat tangan kita, takbir, Allah. Lisan kita ngomong Allahu Akbar, hati kita niat. Barengan, bisa atau enggak? Coba kita praktekkan bareng-bareng. Silahkan. Allah, hatinya bicara. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala bar. Mulut kita kelar ngomong bar, hati kita kelar niat. Susah atau gampang? Jadi orang yang memperbaiki sholatnya dari waktu subuh, maka hidupnya akan Allah perbaiki juga. Jadi kalau ada banyak yang curhat, Ustazah, ya Allah, kok rizki saya susah, kok sama pasangan berantem aja, kok keluarga kayaknya pabelit, cek orang Sunda nama ya, banyak masalah, pusing, utang nggak kelar-kelar, nggak lunas-lunas. Kenapa ya Ustazah? Pabaliut ya Bu ya. Apa solusinya kira-kira? Kok kayaknya nggak pernah ada solusi, jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Maka jawabannya adalah, kalau kita pengen dapat solusi dari masalah yang kita miliki, kita harus perbaiki sholat terlebih dahulu, khususnya sholat subuh. Makanya orang dulu bilang apa Bu? Habis subuh jangan tidur lagi, nanti rezekinya dipatok ayam. Bisa begitu ya Bu ya? Rezeki dipatok ayam. Artinya ayam saja kalau sudah waktu subuh dibangun, kukuruyuk, petuk, dia nyari makan kelincer kemana-kemari. Malu kalau ayam pagi saja sudah nyari rizki kemana-mana, tapi manusia masih dalam selimutnya, belum ada ikhtiar sama sekali. Manusia itu berbuat maksiat dosa karena dua hal. Satu, godaan setan, yang kedua hawa nafsu. Makanya kita para bunda kalau bikin dosa jangan nyalahin setan mulu. Ini kita males sholat nih, setan nih gangguin nih katanya. Kita nggak mau sedekah nih, setan yang goda nih biar saya nggak sedekah nih. Kita ngelawan sama suami ini gara-gara setan dari tadi ngomporin mulu. Kata setan, gua kagak ngapa-ngapain perasaan dari tadi gitu ya. Jadi dua hal, setan, hawa nafsu. Setan goda, hawa nafsunya bisa dikontrol, nggak jadi maksiat. Hawa nafsunya menggebu-gebu, setannya kagak goda, jadi maksiat. Atau yang ketiga, setan dan hawa nafsu saling berkolaborasi. Setannya godain, ngebisikin, hawa nafsunya menggebu-gebu, habis jalan terus maksiatnya. Maka dua hal ini, kalau kita bikin dosa jangan nyalahin setan mulu. Kadang-kadang dia diem baik dekat kita Bu. Yang kudu dilihat siapa? Hawa nafsu kita. Bagaimana saya harus mujahadah melawan hawa nafsu.
Banyak yang akhirnya gara-gara uang, materi, istri yang cantik malah tidak ada ketenangan di rumah. Ternyata ketenangan dan kebahagiaan itu bisa diambil dengan 3 cara. Nah, dalam kitab Nasoihul Ibad dijelaskan kalau pengen dapat kebahagiaan, bahagia satu keluarga, bahagia suami istri anak, masuk surga bareng-bareng, jadikan rumah kita adalah rumah yang diisi orang-orang solih. Naam. Jadi yang pertama itu harus wa qalbun alimun, hatinya harus tahu, hatinya itu menyadari bahwa Allah itu mengawasi kita. Ini di rumah kita punya anak, suami, istri, masing-masing punya handphone. Yang satu nonton maksiat, emaknya juga nonton maksiat, bapaknya nonton maksiat, itu rumahnya bagai neraka. Karena isinya kemaksiatan semua. Tapi kalau anak kita dibiasakan baca Quran, dekat sama Allah, ada salah satu pesan dari Mbah Maimun. Ini guru kita, Allah yarham, yang Allah sudah yarham, wafat. Mbah Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair, beliau mengatakan gini, kalau kamu ingin anakmu jadi orang yang solih dan solihah, rumahmu terasa nyaman, maka biasakan baca Quran di dalam rumah. Nah, ini bedanya laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki kalau sudah menikah berarti goal atau tujuan yang dia capai sudah dia dapat. Dulu sebelum nikah Bu, Masya Allah, ibu jalan kemana-mana digandeng. Baru pengantin baru ke WC digendong. Naik motor sama suami tahun 70-80, ustazah, indah benar. Masih jarang ya namanya tol yang punya mobil, masih sedikit gitu ya. Jalan naik motor, motornya juga Supra. Udah paling cakep bener itu tahun 80-an. Begitu naik tanjakan motornya mogok. Pengantin baru. Begitu mogok, kata suaminya bilang, "Neng, gak usah turun, gak usah didorong, biar abang yang menenteng motornya. Takut Neng lecet," kata suami. Udah 20 tahun rumah tangga, naik motor, motornya bagusan, Vario. Begitu ditanjakan motornya mogok. Kata istrinya, "Bang, jangan turun ya, takut lecet." Enak bener, badan segede gaban gitu, turun. Really atau tidak? Kenyataan gak? Kenyataan. Perempuan yang kata Rasul kalau dia punya 4 hal dia jadi ahli surga. Siapa mereka? Pertama, idza shallatil mar'a khamsaha. Perempuan yang sholat 5 waktunya nggak pernah ketinggalan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, pinggirin dulu. Qabliyah, ba'diyah, pinggirin dulu. 5 waktunya dia getol. Fi awalil waqt, selalu awal waktu. Nih penghuni surga yang pertama. Yang kedua, wasamat syahraha. Perempuan yang puasa di bulan suci Ramadan, gak pernah ketinggalan, gak pernah dia sengaja meninggalkan. Dia puasa di bulan Ramadan tuh puasa wajib, yang sunnahnya gak dikerjain, cukup yang Ramadan. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya. Idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha. Perempuan yang menjaga kesuciannya, kehormatannya hanya untuk yang halal saja. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, perempuan yang dikatakan dia ahlul jannah itu siapa? Wa ata'at zaujaha. Perempuan yang taat sama suaminya. Bagaimana bentuk taat kepada suami? Salah satunya tadi, setiap hal yang hendak dilakukan harus disertai dengan izin suami. Ibu, ada yang nanya, "Ustazah, saya pengen jenguk orang tua saya, tapi nggak diizinin sama suami saya. Kira-kira boleh nggak saya tolak? Boleh nggak saya nggak izin sama suami dan saya datang ke orang tua?" Ibu, gimana hukumnya, Bu? Gak boleh? Di sini Rasul sudah menegaskan bahwa izin suami itu adalah hal yang paling penting. Tapi buat bapak-bapak juga harus tahu konteksnya, situasinya. Masa iya orang tua istri kita sakit kita nggak ngizinin, ya Bu ya? Masa iya orang tua kita sedang sakaratul maut kita nggak ngizinin? Ada orang tuanya bahkan sudah wafat,
tidak diizinin sama suaminya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Istri harus tetap izin sama suami, suami juga harus mengizinkan istrinya selama itu hubungannya dengan orang tua. Pas banget ini curhatan seorang perempuan ya. Boleh nggak keluar rumah tapi nggak izin sama suaminya? Terbagi dua hal. Yang pertama, kalau dia keluar rumah tanpa izin suaminya dan keadaan rumah tangganya sedang baik-baik saja, tidak ada permasalahan sedikit pun, suaminya juga laki-laki yang solih, maka dia berdosa. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau perempuan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kesuciannya, kemudian dia taat sama suaminya, maka masuk surga silahkan dari pintu manapun yang diinginkan. Artinya ketaatan kepada suami maknanya banyak. Salah satunya adalah ketaatan dalam hal dia mau pergi kemanapun izin dulu sama suaminya. Jangan sampai suaminya nggak tahu. Jadi perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami dan rumah tangganya sedang baik-baik saja, maka dia berdosa. Dia berdosa, itu yang pertama. Yang kedua, sedang tidak baik-baik saja keadaan rumah tangganya dan dia keluar rumah, maka itu diperbolehkan jika terjadi hal-hal yang membahayakan. Contoh, dia kabur dari rumah, balik ke rumah orang tua, atau nginep di tempat yang dia rasa aman, dibawa pakaiannya, dibawa anak-anaknya. Pertama, karena pengen meminimalisir pertengkaran. Yang kedua, karena punya suami ini Masya Allah galaknya lebih daripada Fir'aun, yang banyak menjadi ujian bagi para kaum Hawa itu adalah fashion. Apa Bu? Fashion itu apa? Pakaian, baju. Mohon maaf. Yang Allah suruh kepada kita, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Allah suruh kita tundukkan pandangannya, ghaddul basar yang pertama. Yang kedua apa? Husnul farj, menjaga kemaluan kita dari yang tidak halal bagi kita. Selanjutnya apa? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan kau tampakin aurat yang Allah suruh tutup. Pakaian kita sudah ditentukan oleh Al-Quran, menutup aurat, menutup dada. Jangan memperlihatkan yang tidak boleh dilihat oleh yang bukan mahramnya. Tapi zaman sekarang banyak orang yang sudah berhijrah, berhijab. Niatnya bukan semata-mata karena Allah, hanya semata-mata karena fashion. Apa sih yang dimaksud dengan jilbab khimar? Jilbab khimar itu bukan berarti Anda pakai jilbab panjang dia sampai kaki, bukan. Tapi jilbab atau khimar itu adalah pakaian yang bisa menutupi aurat kalian. Walaupun pakaian itu tidak besar sekali, tapi minimal dia memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, pakaian tersebut tidak transparan. Transparan. Ini pakai baju koneng, cek orang Sunda nama ya Bu ya, kuning. Dalamnya nggak pakai dalaman lagi, transparan, bahannya tipis terlihat. Nah, buat apa pakai gamis panjang tapi transparan terlihat yang di dalam, yang bukan harusnya terlihat? Yang pertama tidak transparan, yang kedua tidak mengetat. Karena banyak orang pakai gamis, atasnya berjilbab, bawahnya ketat. Ini belum memenuhi syarat syar'i menurut anjuran Al-Quran. Dan yang terakhir, tidak terlalu mencolok. Ada orang pakai pakaian warnanya kayak pelangi. Gamis jilbabnya merah, kuning, hijau. Kalau jalan, bercahaya-bercahaya. Tuh gimana ya? Sutroh, pakaian yang menunjukkan kebanggaan, bahkan bisa menjadikan syahwat.